Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yulian Santoso dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah eh, terkait dengan administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini merupakan salah satu bidang garapan administrasi pendidikan yang juga merupakan salah satu komponen yang dikelola oleh administrator sekolah. Terdapat beberapa langkah di dalam melakukan pengelolaan dan penataan terhadap administrasi peserta didik ini. Langkah yang pertama itu, setiap awal tahun pelajaran, sebelum awal tahun pelajaran dimulai, maka setiap kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan staf tata usaha sekolah bagaimana bekerja sama menentukan daya tampung sekolah, kuota siswa baru yang akan diterima. Rumus sederhana dalam penentuan jumlah daya tampung itu, mungkin Anda juga sudah mempelajari dan membacanya. Daya tampung sama dengan jumlah bangku kali 2 kurang siswa tinggal kelas. Ini merupakan rumus yang sangat sederhana untuk menentukan berapa daya tampung sekolah. Ya, kalau dulu jumlah bangku ya, mungkin sekarang ini kita tidak melihat lagi sekolah-sekolah, terutama di daerah perkotaan yang menyediakan bangku untuk sekolah. Di SD pun saya rasa memang tidak menggunakan bangku sekarang karena sudah menggunakan kursi. Kalau bangku itu, satu buah bangku bisa terdiri dari 2 siswa. Tapi kalau kursi kan itu hanya untuk 1 siswa. Kalau seandainya kursi berarti jumlah kursi tersedia kurang siswa tinggal kelas. Ini merupakan rumus yang sangat sederhana. Tetapi kalau sesederhana ini, muncul pertanyaan, kenapa masih timbul atau muncul persoalan-persoalan ketika adanya penerimaan peserta didik baru yang kita kenal dengan istilah beli kursi atau beli bangku. Kalau kita telusuri, permasalahan itu muncul sebetulnya adalah karena tidak berjalannya pemetaan baik itu pihak sekolah ataupun pihak kawasan yang ada di pihak sekolah-sekolah yang ada di sebuah kawasan untuk menentukan angka partisipasi kasar anak masuk sekolah atau anak usia masuk sekolah. Sehingga dengan tidak terpetakannya, dengan tidak bagusnya analisis terhadap jumlah anak-anak usia masuk sekolah, maka kuota yang ditentukan tidak dapat menampung jumlah anak usia sekolah yang akan masuk ke sekolah. Coba kita perhatikan. Coba Anda perhatikan di lingkungan sekitar Anda atau di kampung Anda lah Anda perhatikan. Ketika Anda kecil ada berapa buah sekolah di kampung Anda? Nah, sekarang Anda sudah kuliah, bertambah enggak jumlah sekolah di kampung Anda? Atau minimal bertambah enggak jumlah ruang kelas di sekolah Anda dulu? Sementara, coba Anda bandingkan dengan laju pertumbuhan. Indonesia mengenal dengan istilah bonus demografi. Di mana-mana sekarang ini peningkatan jumlah manusia membludak di Indonesia, termasuk mungkin di daerah Anda. Nah, apakah jumlah membludaknya pertumbuhan manusia di kampung Anda berdampak terhadap pertumbuhan jumlah sekolah atau minimal jumlah ruang kelas baru? Nah, silakan kita bandingkan. Sehingga tidak seimbangnya antara pertumbuhan manusia dengan pertumbuhan sekolah ataupun ruang kelas baru mengakibatkan tidak pernah kelar nih yang kita kenal dengan istilah beli bangku tadi. Nah,
Ini permasalahan-permasalahan ini setiap saat muncul. Nah, apa yang harusnya dilakukan pihak sekolah? Rasanya tidak salah jika pihak sekolah melalui musyawarah kerja kepala-kepala sekolah, apakah itu untuk jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, apakah itu untuk sekolah dasar, SMP dan SMA, masing-masing MKKS bekerja sama untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan data kira-kira berapa jumlah anak usia sekolah. Yang paling sulit itu untuk masuk SD ini. Tidak semua yang tidak mendapatkan pendidikan tamat kanak-kanak untuk masuk di SD yang sudah ditetapkan. Tetapi anak-anak yang tinggal dengan orang tuanya di daerah tersebut akan cukup kuat persentasenya bahwasanya anak-anak itu juga akan sekolah di daerah di mana tempat dia tinggal. Ini kan trik-trik yang sebetulnya harus dipahami oleh pihak-pihak sekolah, terutama administrator sekolah, dalam menentukan atau memproyeksikan berapa kira-kira kuota untuk anak masuk usia sekolah di wilayah itu. Sehingga ditentukanlah melalui kesepakatan itu apakah dibutuhkan penambahan ruang kelas baru, cukup hanya dengan ruang kelas baru, atau memang kita harus membuat sebuah sekolah baru di daerah itu. Ya mungkin melalui sekolah satu atap misalkan ya, atau dibagi shift siang dan shift pagi untuk mensiasati permasalahan kuota tadi. Nah, sehingga dengan seperti ini akan diperkirakan rumus daya tampung ini akan terlaksana jika sebelumnya ada analisis data terhadap berapa jumlah atau angka partisipasi kasar peserta didik baru, atau usia peserta didik baru yang akan memasuki jenjang-jenjang pendidikan tertentu. Nah, ini barangkali untuk penentuan daya tampung tidak sesederhana rumus yang sudah ditentukan, tetapi sebelumnya harus ada proses yang lebih konkret untuk menentukan angka partisipasi kasar. Langkah yang kedua dalam administrasi kesiswaan itu adalah pihak sekolah bersama-sama membentuk panitia. Panitia ini bekerja sama untuk menentukan syarat calon siswa. Syarat calon siswa yang diterima. Pihak sekolah dibebaskan oleh pemerintah untuk menentukan syarat calon siswa yang akan direkrut. Terserah apa syaratnya. Yang penting tidak melanggar undang-undang dan Pancasila. Tidak ada diskriminasi di dalamnya. Kalau dia sekolah Islam, maka salah satu syaratnya adalah harus bisa baca tulis Al-Quran. It's okay, karena itu memang karakteristik dari sekolahnya. Jika sekolah umum, syarat siswanya harus bisa baca tulis Al-Quran. Tunggu dulu, ini muncul permasalahan karena tidak semuanya anak-anak itu beragama Islam. Mungkin ada calon-calon siswa yang beragama non-Islam atau non-Muslim, sehingga ini yang dikatakan diskriminatif, sementara karakteristik sekolahnya tidak mengizinkan sekolah untuk menentukan syarat yang mungkin mengacu kepada diskriminasi tentang agama, ras, dan sosial. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan muncul permasalahan-permasalahan di kemudian hari untuk menentukan syarat-syarat calon siswa. Kemudian yang ketiga, ada proses setelah menentukan syarat calon siswa,
Kemudian ada proses seleksi atau tes. Seleksi atau tes ini tentu panitia yang membuat berdasarkan persetujuan dari administrator sekolah. Seleksi itu bisa berbentuk ujian tulis, wawancara, ataupun jalur khusus. Apa yang maksud dengan jalur khusus? Misalkan katakanlah seleksi berdasarkan jalur prestasi. Ya. Artinya mungkin pihak sekolah ingin membuat prestasi-prestasi yang baik di sekolahnya, maka direkrutlah anak-anak yang memiliki prestasi tersebut. Ya, mungkin jalur prestasi ini bisa dikategorikan sebagai persyaratan untuk bebas tes, misalkan ya. Ya, mungkin dengan menunjukkan sertifikat atau memang dia disuruh untuk mempraktekkan prestasinya, misalkan ya. Apakah itu dilarang? Tidak sama sekali. Pihak sekolah boleh merekrut siswa melalui jalur-jalur khusus tadi. Langkah yang keempat, siswa sudah didatangkan, siswa sudah masuk. Langkah yang keempatnya ada penentuan rombongan belajar, penentuan rombel. Yang kelima ada melakukan orientasi terhadap peserta didik. Jadi antara nomor 4 dan nomor 5, penentuan rombel dan orientasi, kadang-kadang ada yang membalikkan. Yang ada yang bolak-balik ya, maksud saya. Kadang-kadang ada yang orientasi dulu, baru menentukan rombongan belajar. Ada yang menentukan rombongan belajar dulu, baru melaksanakan orientasi siswa baru. Alasannya, beberapa sekolah orientasi dulu, baru menentukan rombongan belajar. Karena dalam masa orientasi, mereka melihat peminatan dan bakat dari siswa. Maka ditentukanlah kelompok-kelompok belajarnya. Ada juga yang mendahulukan rombel dulu, baru orientasi. Ya, mungkin karakteristik penentuan rombelnya sudah dilakukan melalui proses seleksi. Nah, bisa saja. Jadi tidak tertutup kemungkinan rombel dulu baru orientasi, atau orientasi dulu baru menentukan rombel. Jadi fleksibel. Nah, dalam penentuan rombongan belajar ini tentu harus diperhatikan berbagai macam aspek atau kebiasaan dari peserta didik. Pihak sekolah juga tidak sesederhana itu menentukan rombongan belajar. Harus diperhatikan aspek sosiologis dan psikologisnya. Anak ini senangnya mainnya dengan siapa? Anak ini cepat dalam menangkap pelajaran, misalkan ya. Atau digabungkan anak yang cepat dalam pembelajaran digabungkan dalam satu kelas, dijadikanlah kelas unggul misalnya. Nah, ini harus dikaji secara komprehensif. Jangan-jangan nanti ditentukan sebuah kelas unggul, kelas lain merasa didiskriminasikan, merasa minder mereka, karena itu anak-anak pintar, kita anak-anak yang tidak pintar. Atau nanti digabung. Apakah menimbulkan masalah lain tidak jikanya di-mix antara yang cepat dengan yang lambat? Bisa saja yang lambat, yang cepat itu terkontaminasi dengan kawan-kawannya yang belajar agak santai, atau sebaliknya. Nah, ini kan kajian-kajian yang secara komprehensif dilakukan oleh pihak sekolah, pihak guru. Nah, jadi tidak sesederhana itu menentukan rombongan belajar. Banyak kajian-kajian yang harus diperhatikan, apakah itu sosiologisnya, apakah itu aspek psikologisnya. Orientasi peserta didik, langkah yang kelima ya. Orientasi peserta didik, kita mengenal istilah MOS ya, atau ospek ya. Orientasi peserta didik ini tujuannya adalah untuk
memperkenalkan fasilitas sekolah, sivitas akademika, dan program-program sekolah. Untuk perkenalkan fasilitas, ini dia ruang kelasnya, ini dia perpustakaan, ini laboratorium, ini tempat ibadah, ini kamar mandinya atau toiletnya, ini ruang kepala sekolah, ini ruang majelis guru. Sehingga mereka tahu kemana tempat yang akan mereka tuju ketika ingin berurusan. Memperkenalkan sivitas akademika, siswa baru dengan siswa baru, siswa baru dengan siswa lama, siswa baru dengan para guru-guru, untuk menciptakan sense of belonging di antara mereka. Kebiasaan kita dalam masa orientasi ini adanya aktivitas-aktivitas yang sifatnya kurang baik ya. Apakah bullying ya, sering terjadi itu ya. Kemudian yang kurang manusiawi misalnya ya, dimandikan, kemudian diperlakukan tidak baik secara fisik misalkan ya, dipukuli misalnya, ditendang misalnya. Kemudian yang agak sedikit memalukan adalah ya mungkin menggunakan kaos kaki di luar misalkan, atau menggunakan tas dengan kantong kresek misalkan ya. Nah ini kan rasanya tidak memberikan contoh yang baik, malah menimbulkan stigma-stigma negatif di antara mereka, sehingga efek ini nanti akan menjadi efek domino. Ketika mereka menjadi senior, mereka memperlakukan junior seperti mereka diperlakukan oleh senior dahulu. Bagaimana cara memutus mata rantai ini supaya aktivitas ini berlangsung secara baik agar tercipta tujuan tadi, menciptakan rasa saling menghargai, rasa saling mempercayai. Satu hal lagi, tujuannya adalah menentukan program-program sekolah. Jadi siswa mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Nah itu manfaat dari adanya orientasi peserta didik. Kemudian yang berikutnya, langkah yang keenam ya, ada pembinaan terhadap peserta didik atau siswa tadi. Nah, pembinaan tadi ada bentuk-bentuk pembinaannya. Misalkan adanya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS ya. Ada pembinaan terhadap latihan kepemimpinan, kemudian pembinaan terhadap kewiatamandalaan, kepedulian lingkungan, kebersihan, kesehatan, misalkan semuanya ya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang hobi seni ada ekskul seni, yang olahraga ada ekskul olahraga. Kemudian yang hobi bidang-bidang lainnya juga disediakan, misalnya ya bidang keagamaan misalnya, itu juga ada. Dan seharusnya kegiatan-kegiatan ini diakomodir oleh pihak sekolah secara baik, karena memang lebih bagus memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada peserta didik dibanding mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung tercapainya tujuan-tujuan kurikuler. Mungkin belajar sampai jam 2 siang, ya silakan, ini ada ekskul. Ini ada kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat mengembangkan minat dan bakat dan keterampilan misalkan. Nah, ini akan lebih baik dilakukan ketimbang tidak melakukan apa-apa. Dan ini tanggung jawab pihak sekolah, administrator sekolah dalam mengakomodir aktivitas-aktivitas ini. Nah, tentunya mulai dari daya tampung tadi, mulai dari kegiatan awal, langkah pertama itu penentuan daya tampung, sampai nanti mereka tamat,
tentunya ada instrumen-instrumen pengelolaan siswa atau peserta didik yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi siswa. Nah, instrumen-instrumen itu seperti apa? Ada buku induk. Setiap siswa masuk, maka dicatat seluruh biodatanya. Siapa namanya, siapa orang tuanya, bagaimana perekonomiannya, berapa orang bersaudara, bagaimana evaluasi belajar di sekolah sebelumnya. Itu dimulai saat dia masuk. Maka dibuatkan dalam buku induk. Jadi biodata tentang peserta didik. Nah, sekarang buku induk itu sudah dialihkan ke dalam bentuk elektronik. Semua database siswa tadi sudah tersimpan di dalam servernya Kemendikbud. Jadi Kemendikbud membuat suatu portal di mana setiap sekolah menyetor biodata peserta didiknya ke sebuah website atau portalnya Kemendikbud, namanya Dapodik. Jadi sudah berbentuk elektronik. Meskipun demikian, yang manual tentu juga harus kita lakukan supaya di sekolah juga punya data-data yang bersifat dokumen atau hard copy tadi. Buku tata tertib misalnya. Atau mungkin Anda pernah dengar istilah buku hitam atau buku BK. Buku ini juga salah satu bentuk instrumen dalam pengawasan dan evaluasi peserta didik. Apakah siswa ini melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah misalkan. Maka kalau iya, lakukan dicatat, kemudian dilakukan pembinaan. Ada juga buku leger atau buku nilai atau buku rapor. Ini juga merupakan instrumen pengelolaan peserta didik yang disediakan oleh pihak sekolah, dan ini harus dikelola oleh kepala sekolah. Instrumen-instrumen ini tidak cukup hanya sekedar memenuhkan rak-rak atau ruang penyimpanan dokumen saja di sekolah, dan sekarang ini dokumen-dokumen itu juga menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi sekolah dalam rangka melakukan evaluasi terhadap lembaga melalui akreditasi sekolah. Jadi juga harus diperhatikan, nanti akan kita bahas dalam materi ketetausahaan sekolah. Jadi mungkin barangkali itu saja materi terkait dengan administrasi peserta didik atau kesiswaan. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti kita diskusikan dalam ruang diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.